Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga rekan-rekanku semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Begitu juga alhamdulillah Pak Jainani di sini juga dalam keadaan sehat. Baik rekan-rekan, untuk perkuliahan mata kuliah manajemen informasi sistem, pada kali ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang pendekatan sistem. Ini pertemuan yang ke-7, insya Allah nanti minggu depan pertemuannya sudah UTS. Itu nggih, rekan-rekan yang kami banggakan, yang kami hormati. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi sosial keagamaan, semakin hari semakin kekinian, semakin banyak problematika. Artinya apa? Informasi yang datang kepada manajemen begitu banyaknya, begitu kompleksnya, macam-macamnya. Ini organisasi menjadi banyak problematika, banyak masalah. Dengan demikian bahwa dalam pencapaian tujuan organisasi perlu dikelola dengan baik. Di perguruan tinggi sekarang modelnya mahasiswa sudah pakai model jarak jauh. Hubungi Pak dosen, hubungi dosen pembimbing setiap saat. Kalau kita tidak bisa membuka permasalahan yang sekarang dengan problem yang saling berkaitan, kita akan ketinggalan zaman. Para pimpinan-pimpinan organisasi, para pimpinan-pimpinan perusahaan, bahkan para pimpinan-pimpinan sekolah dan perguruan tinggi, era saat ini adalah era saat terbuka. Era keterbukaan informasi. Kalau saudara melihat institusi-institusi negara dulu yang mungkin agak tertutup, Polri, TNI maupun organisasi penegak hukum yang lain, sekarang semuanya serba transparan, terbuka terhadap informasi yang masuk. Nah, para pimpinan, para manajer, baik organisasi perusahaan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi pendidikan tinggi, cara memandang permasalahan itu dengan era informasi ini adalah cara yang sistematis, saling berkaitan. Kalau dulu mungkin informasi hanya satu arah, tapi sekarang sudah berbagai arah. Kalau pimpinan tidak mampu mengelola permasalahan secara sistematis, secara saling berkaitan, kan ketinggalan. Nah, pendekatan sistematis ini adalah satu pendekatan dari para pimpinan atau manajer organisasi yang memandang satu masalah itu dari berbagai sudut pandang. Oh, kalau mahasiswa begini berarti mungkin sumbernya begitu. Oh, kalau perusahaan kinerjanya rendah mungkin ada perlu yang dibenahi. Sehingga apa? Semua saling terkait. Manajer, pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi memecahkan masalah tidak bisa dengan satu kacamata cara pandang, tapi harus dengan pendekatan-pendekatan. Adapun dalam pendekatan sistemik secara umum di tahapan yang pertama, ini adalah bagaimana persiapannya. Artinya apa? Persiapan terhadap problematika tadi yang dihadapi itu gimana? Sudah siapkah dengan sistem pendekatan sistemik? Sudah siapkah dengan sistem pendekatan yang saling berkaitan? Ini harus perlu dengan bagaimana persiapan.
Sebelum menetapkan masalah, sebelum merumuskan masalah seperti apa, persiapannya seperti apa. Kalau dalam suatu lomba gitu mestinya ada persiapan pemanasannya dulu. Bagaimana mengatur strategi dan segala macam. Yang kedua adalah mendefinisikan. Definisi ini akan penting sekali karena apa? Berkaitan dengan bagaimana kita melihat masalah tadi. Masalah secara sistematis. Masalah secara berkaitan. Oh, kalau sakit perut belum tentu diare. Oh, kalau sakit kepala belum tentu flu. Tapi bagaimana mendefinisikan permasalahan ini secara baik dan benar. Setelah definisi persoalan masalah bisa didefinisikan dengan baik, bagaimana solusinya? Kalau tahapan 1, 2, 3, persiapan, definisi, sampai solusi ini tidak saling berkaitan, tidak sistemik, kacau. Yang ada di sekeliling saudara, saudara bisa membaca. Apa-apa permasalahan apa mesti saling berkaitan. Inilah cara pandang dengan pendekatan yang sistemik. Nah, kemudian bagaimana pendekatan sistemik itu dalam pemecahan masalah? Apa pentingnya pemecahan suatu masalah? Informasi sebagai sumber daya manajemen. Ingat, kita bicara tentang sistem informasi manajemen, di mana informasi sebagai sumber daya manajemen dalam pengambilan keputusan macamnya beraneka macam, jumlahnya hampir tanpa batas. Dengan era informasi, kita mengakses informasi tanpa batas jarak, tanpa batas waktu. Sekarang bagaimana ketika kita memimpin suatu organisasi, suatu perusahaan, suatu lembaga sosial atau perguruan tinggi, misalnya lembaga pendidikan, misalnya. Target utamanya adalah solusinya. Ya, target utamanya adalah solusinya. Yang menjadi sumber adalah bagaimana masalah. Sehingga apa? Masalah harus ada standarnya. Karena apa? Informasi sangat banyak. Oh, informasi ada pendirian perusahaan baru. Ini informasi. Tapi sebenarnya apa? Oh, kira-kira perusahaannya itu mengganggu pemasaran produk lokal apa tidak? Ternyata produk lokal tidak terganggu. Karena apa? Perusahaannya mengekspor, menjual produk-produknya dihasilkan ke luar negeri. Oh, informasi dan standar ini harus seimbang. Nah, karena target kita adalah solusi, di sini ada masalah, ada pemecahan masalah. Kalau yang dicontohkan Pak Jailani tadi, di mana perusahaan adalah pasarnya untuk ekspor, berarti pemecahan masalah sederhana, tidak mengganggu pasar perusahaan yang ada di sekitar, perusahaan lokal. Tetapi seandainya informasi yang masuk ternyata produknya adalah dipasarkan di tingkat pasar lokal, oh berarti masalahnya mengganggu pemasaran produk-produk lokal. Nah, pemecahan masalahnya seperti apa? Solusinya seperti apa? Oh, ada solusi-solusi alternatif. Jelas dalam penyelesaian masalah berarti ada kendala. Tidak ada dalam penyelesaian masalah semuanya berjalan mulus, tidak ada. Organisasi yang paling sederhana, organisasi yang paling kecil adalah organisasi keluarga pun setiap permasalahan berarti ada kendalanya. Nah, dalam mencapai solusi, sebelum kita mencapai solusi yang terbaik, alangkah baiknya kita mempertimbangkan alternatif solusinya. Oh, kalau ada perusahaan baru ternyata pasar produknya adalah dalam negeri, lokal-lokal saja, solusi alternatifnya bagaimana?
Oh, kita harus bisa meningkatkan kualitas produk. Oh, kita harus bisa meningkatkan efisiensi perusahaan. Oh, kita harus bisa meningkatkan service kita kepada pelanggan. Nah, ini solusi-solusi alternatif sebelum kita nanti mengambil solusi yang akhir. Elemen-elemen dalam pemecahan masalah ini, di mana pemecahan masalah ada posisi yang paling tengah. Di sisi kiri ada standar penilaian, standar kualitas, standar produk, dan standar-standar yang lain. Di mana muasalnya adalah bagaimana sumber daya informasi itu masuk pada sistem manajemen. Salah solusi. Solusi mesti ada kendala. Kalau bisa langsung pada solusi akhir. Tetapi kalau tidak, harus ada solusi-solusi alternatif. Kenapa? Berkaitan dengan kendala yang dihadapi. Ini akan berputar terus. Kenapa? Utamanya adalah bagaimana pemecahan masalah itu. Sehingga masalah antara informasi dan masalah berkaitan, tapi tidak bisa disamakan. Berkaitan dengan bagaimana pemecah masalah atau problem solvingnya. Itu elemen-elemen terkait dengan pemecahan masalah. Ingat, kita tadi bicara tentang pendekatan sistem. Artinya apa? Antara masalah, kemudian bagaimana informasi masuk, bagaimana kendala-kendala yang timbul, bagaimana solusi masalah maupun solusi alternatif, semua saling berkaitan. Semua saling mempengaruhi, sistemik. Karena kita bicara materi tentang pendekatan sistem. Jadi jangan kemudian informasinya misalnya informasi produksi, tapi solusinya adalah solusi pemasaran. Secara sistemik, ya, pasar dari produk. Tetapi informasi produk ada berkaitan dengan kompetisi, berkaitan dengan bahan baku, berkaitan dengan bahan pengganti dan segala macam. Antara informasi, standar, masalah maupun solusi alternatif sampai kendala dan solusi, semua suatu sistem yang saling berkaitan. Ini kita bicara tentang manajemen sistem. Nah, kalau pendekatan sistem terkait, saudara ingat, kita bicara sistem, kita bicara saling terkait. Dalam menyelesaikan masalah, ada 3 penilaian. Yang pertama, bagaimana mengenali perbedaan. Yang namanya masalah itu mesti terjadi perbedaan. Bisa perbedaan kepentingan, bisa perbedaan persepsi, bahkan perbedaan tujuan. Dalam suatu organisasi, yang namanya perbedaan, yang namanya konflik pasti ada. Besar atau kecilnya pasti ada dalam satu organisasi. Nah, bagaimana dalam suatu pemecahan masalah? Kita pertama menilai, analisa, pengenalan perbedaan itu di mana. Dalam suatu organisasi bisnis, apakah perbedaan itu hanya perbedaan watak seorang, atau perbedaan itu sudah menjadi perbedaan jadi sistem produksi misalnya, atau sistem usahanya. Kita bisa membayangkan apabila bagian produksi, bagian pemasaran dengan bagian administrasi dan keuangan cara pandang yang beda. Kita bisa bayangkan kacaunya organisasi perusahaan. Yang bagian produksi merasa paling berjasa. Aku yang produksi, aku yang kuasa. Gak bisa kamu produksi, kamu mau jualan apa?
Begitu juga sebaliknya. Yang pemasang, oh aku ya kuasa. Kamu memproduksi barang sebanyak apapun tidak saya pasarkan, apakah jadi duit? Bagian administrasi lebih kuasa lagi. Kamu jualan, kamu produksi, kalau tidak kita account dengan baik, kita ajak kelola dengan baik keuangannya, apa bisa berlangsung terus. Nah, kenali perbedaan. Kenali kontroversinya terjadi di mana. Sumbernya apa? Nah, ketika sudah mengenali perbedaan, sudah mengenali kontroversi, yang kedua, penilaian yang kedua adalah menimbang dari berbagai alternatif. Kalau Pak Jelani mencontohkan perbedaan pandangan antara bagian produksi, pemasaran, dan keuangan, timbangannya bagaimana? Sebagai manajemen sistem, timbangannya harus sama pentingnya. Karena apa? Semuanya saling berkaitan. Satu contoh kendaraan sepeda motor misalnya, mesinnya oke, bodinya beres, tapi bannya kempes. Tutup ventilnya diambil. Meskipun hanya tutup ventil untuk ban yang hanya kecil, tapi ternyata kan mengacaukan semuanya. Kendaraan hebatnya seperti apa, surat-suratnya komplit, bodinya bagus, masih new, bensinnya penuh, tapi tetap tidak bisa berjalan dengan baik. Setelah yang satu bagaimana mengenali perbedaan, kemudian bagaimana menimbang berbagai alternatif, yang ketiga bagaimana membuat solusinya. Penilaian 1, 2, 3 ini dalam mengambil pemecahan masalah saling berkaitan. Salah dalam membaca perbedaan, salah dalam mengenali perbedaan, akan salah kita menimbang. Seorang manajer, seorang pimpinan ketika ada terjadi konflik, permasalahan, tapi dengan perasaan tidak profesional, akan salah dalam menimbang. Wah, ini teman saya, wah ini kolega saya, ini bolo saya. Kan salah dalam mengambil solusi yang dicapai. Ingat, pendekatan sistem dalam penilaian pemecahan masalah harus bisa mengenali perbedaan, harus bisa menambang berbagai alternatif, dan yang terakhir adalah bagaimana membuat solusi. Seperti dalam bagaimana kita mengelola, mengenali elemen-elemen dalam pemecahan masalah. Solusi alternatif, bagaimana mengenali ini. Nah, pengenalan informasi ini dengan standar yang ada. Kalau dalam suatu organisasi itu ada SOP-nya, standar operasi dan prosedurnya. Benar enggak? Kalau sudah benar, kok masih terjadi di mana kesalahannya? Itu pendekatan sistem. Adapun langkah-langkah dalam pendekatan sistem organisasi adalah ini organisasi dalam arti luas. Ingat, setiap organisasi apapun, bisnis, non bisnis, non laba, yang namanya informasi, sumber daya informasi itu sangat dibutuhkan. Nah, langkah-langkah dalam pendekatan sistem suatu organisasi dapat dilakukan. Yang pertama, melihat bahwa suatu perusahaan atau organisasi sebagai suatu sistem yang saling terkait. Atau kan Pak Jalin tadi, kendaraan saling berkaitan. Ya mesinnya, ya bahan bakarnya, ya bodinya, ya kelengkapan untuk yang lainnya. Saling terkait, sekecil apapun. Perusahaan, apalagi. Kemudian yang kedua, mengenali suatu sistem lingkungan. Bagaimana lingkungan ini, baik lingkungan internal maupun eksternal, ini akan mempengaruhi organisasi. Anda bisa melihat di sekitar kita, apalagi untuk organisasi-organisasi sosial politik, pimpinan akan mempengaruhi gerak organisasi. Nah, ketika lingkungan internal dalam satu organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku maupun gaya pandang pikiran dari pimpinan. Tetapi untuk lingkungan yang eksternal, lingkungan di luar, ini sangat dinamis, berubah dengan cepat. Nah, kalau langkah yang kedua, mengenali lingkungan, salah dalam membaca arti lingkungan,
akan kacau di Bromo. Wah, ini punya karyawan yang kritis. Wah, ini pendekatan sistem, wah ini membahayakan. Ternyata begitu dibuang malah tidak ada yang saling koreksi. Akhirnya malah kebablasan jadi ke jurang yang tidak produktif, ke jurang yang tidak profesional dan segala macam. Yang ketiga adalah mengidentifikasi subsistem-subsistem dalam suatu organisasi. Tadi sama, subsistem adalah bagian-bagian dari suatu organisasi. Saya contohkan misalnya organisasi itu kita ibaratkan kita seandainya seperti suatu kendaraan, bagaimana sistem mesinnya, bagaimana sistem keamanan berkendaranya, mesinnya bagus, bodinya oke, bannya beres, tapi tidak ada remnya. Anda bisa bayangkan, kendaraan tidak ada remnya itu, wah mau gimana itu? Nah, identifikasi seperti ini penting. Karena apa? Kita bicara sistem, bicara saling terkait, bicara saling mempengaruhi. Inilah sumber daya informasi kalau tidak dibantu dengan sistem yang baik, kan berakibat fatal. Informasi sumber daya informasi itu sumber daya yang sangat penting. Kalau sumber daya material kelihatan besar, satu truk, satu tonton, tapi sumber daya informasi itu sebesar apapun tidak kelihatan. Sehingga dalam mengidentifikasi subsistem ini harus cermat, karena tidak kelihatan. Adapun langkah yang keempat adalah melangkah dari sistem kemudian subsistem. Nah, dari yang besar permasalahan tadi kepada subsistem yang bermasalah berarti di bagian produksi. Perusahaan A, PT A begitu, melangkah dari sistem kepada yang subsistem. Ini kok pelanggan semakin hari semakin berkurang. Ini apa sebetulnya? Dicari. Umumnya sistem yang umum adalah pelanggan yang berkurang, pelanggan yang lari. Oh, dicari subsistemnya. Oh, ternyata juru masaknya error. Masakannya tidak standar. Masakannya tidak seperti yang disepakati, yang ditetapkan oleh manajemen. Pendekatan dari sistem kepada subsistem. Kemudian yang kelima adalah menganalisa bagian-bagian sistem yang dengan urutan tertentu. Kalau tadi dicontohkan Pak Jailani, oh ternyata di bagian produksi yang bermasalah, produksi kan masih punya subsistem yang lainnya. Oh, kok bagian produksi kacau. Oh, kok bagian produksi dalam memasak tidak baik. Apa yang menyebabkan? Apakah kokinya yang tidak profesional, atau bahan bakunya yang kurang baik, atau mungkin alat untuk memproduksinya yang sudah kacau, rusak. Ini harus dianalisa. Kalau sudah kelihatan sumber problematikanya, sumber permasalahannya, kemudian bagaimana dianalisis. Dianalisis mana yang kira-kira keliru, mana kira-kira kurang standar, dan segala macam. Nah, itu langkah-langkah dalam pendekatan sistem organisasi. Bicara tentang sistem, pendekatan sistem adalah pendekatan dengan saling terkait, pendekatan dengan saling mempengaruhi bagian-bagian yang ada dalam suatu organisasi. Nah, kalau pendekatan antara satu dengan yang lain saling mempengaruhi, saling terkait, berarti pendekatannya harus menyeluruh. Kalau salah satu diperbaiki, salah yang lainnya juga harus dikondisikan menjadi baik. Nah, antara subsistem satu dengan subsistem yang lain, cara penanganannya harus objektif, fair. Pimpinan organisasi atau pimpinan perusahaan, manajer perusahaan harus melihat secara MBO, manajemen by objektif.
Tetapi kalau sudah dipengaruhi dengan suka tidak suka, dendam, karena kedekatan, karena balas budi, akan kacau. Sistem tidak akan berjalan secara baik, tapi sistem akan kacau. Nah, bagian-bagian dalam satu sistem organisasi ini bagaimana memecahkannya dalam subsistem-sistem yang lebih terperinci. Tadi saya contohkan, kalau diproduksi, apakah bahan bakunya, apakah tenaga kerjanya, apakah alatnya. Ini hanya satu contoh. Padahal organisasi itu mempunyai subsistem yang sangat banyak. Inilah pentingnya sumber daya informasi dalam pemecahan masalah. Informasi yang dibutuhkan dianalisis, informasi yang dibutuhkan dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Demikian rekan-rekan untuk pembahasan pada kali ini, materi tentang pendekatan sistem. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih atas atensi dan perhatian dari rekan-rekanku semuanya. Sebelum kami tutup, kami umumkan sesuai dengan kesepakatan RPS kami bahwa untuk pertemuan yang ke-8 kita lakukan untuk ujian tengah semester. Begitu ya, terima kasih kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih atas segala atensi dan perhatian. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.